Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan bagi mahasiswa semester 7 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ke-9 ini, kita masih melanjutkan bahasan modul 4 dengan topik tata cara dan pola pengelolaan kawasan konservasi perairan atau KKP. Pada minggu ke-7 dan ke-8 kita sudah membahas 2 materi dari 4 materi modul ini, dan pada minggu ke-9 ini kita akan membahas 2 materi, yaitu materi 3, pertimbangan bahwa KKP berada dalam konteks yang tepat, dan materi keempat, elemen kunci KKP dalam mencapai tujuannya. Kita langsung bahas materi ketiga, pertimbangan bahwa KKP berada dalam konteks yang tepat. Materi ini maksudnya adalah pertimbangan-pertimbangan bahwa KKP, kawasan konservasi perairan, berada dalam konteks yang tepat. Itu artinya bahwa KKP adalah instrumen yang tepat untuk mengelola sumber daya perairan. Jadi instrumen konservasi dalam bentuk kawasan untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini, kawasan konservasi perairan itu direncanakan, kemudian dirancang dan dibangun untuk mencapai tujuan konservasi. Apa sih tujuan konservasi? Secara umum, tujuan konservasi itu ada 2, yaitu tujuan ekologis dan tujuan sosial budaya dan ekonomi. Nah, tujuan ekologis itu adalah untuk memastikan kelestarian keanekaragaman hayati laut yang lengkap. Maksudnya yang lengkap itu adalah dari keanekaragaman genetik hingga populasi, dan dari keanekaragaman spesies hingga keseluruhan ekosistem. Artinya di sini mencapai tujuan ekologis ini adalah memastikan kelestarian keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies atau jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Sedangkan tujuan sosial budaya dan ekonomi ini sehubungan dengan manfaat atau dampaknya terhadap masyarakat manusia, bahwa perencanaan, perancangan, dan pengelolaan kawasan konservasi itu ditujukan untuk memberi manfaat atau dampak sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat, dalam hal ini adalah manusia. Nah, seringkali KKP tidak selalu mencapai tujuan yang telah direncanakan atau ditentukan. Atau seringkali kedua tujuan konservasi, baik itu tujuan ekologis dan tujuan sosial budaya dan ekonomi, tidak saling bertemu. Nah, diharapkan bahwa kedua tujuan ini bertemu, karena salah satu tujuan tidak tercapai, itu berarti tujuan konservasi yang diharapkan dari pembentukan kawasan konservasi perairan berarti tidak tercapai. Nah, suatu KKP bisa menemukan keberhasilan ekologis, artinya mencapai tujuan ekologis, yaitu yang menghasilkan peningkatan kelimpahan dan keanekaragaman ikan dan peningkatan kualitas habitat, tetapi sering gagal atau mengalami kegagalan untuk menghasilkan tujuan ekonomi atau sosial budaya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, seringkali bahwa konservasi itu hanya diprioritaskan untuk melindungi sumber daya hayati,
dan melupakan tujuan sosial dan ekonomi, sehingga tidak bertemu kedua tujuan ini. Nah, hal ini dapat terjadi karena kurang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Mungkin saja pengelolaannya bersifat hanya berbasis pemerintah, ya, kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Bisa juga karena pembagian manfaat ekonomi yang tidak adil. Misalnya kawasan konservasi itu dirancang misalnya sebagai taman wisata perairan untuk kegiatan wisata bahari, dan itu hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha-pengusaha dan meminggirkan masyarakat lokal yang sudah secara turun-temurun memanfaatkan sumber daya tersebut. Nah, ini artinya manfaat ekonomi yang tidak adil. Nah, tapi yang sering terjadi, kenapa tidak bertemu kedua tujuan ini? Karena gagal dalam menyelesaikan konflik. Seringkali terjadi konflik dalam pemanfaatan kawasan konservasi. Nah, keberhasilan ekologis tidak akan berkelanjutan jika tidak tercapai tujuan sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi seandainya tujuan sosial ekonomi ini tidak tercapai, maka tidak ada artinya tercapainya tujuan ekologis, karena juga tidak akan berkelanjutan. Keuntungan ekologis dapat hilang jika masalah ekonomi dan sosial budaya tidak ditangani secara memadai. Oleh karena itu, kita perlu melihat hubungan antara tujuan ekologis, ekonomi, dan sosial budaya ini secara seimbang di dalam merencanakan, mulai dari merencanakan, merancang, dan membangun serta mengelolanya. Untuk memastikan keberhasilan KKP mencapai tujuannya, yaitu bertemunya tujuan ekologis dan tujuan sosial budaya dan ekonomi, perancang KKP perlu memasukkan beberapa pertimbangan dalam perencanaan KKP. Jadi ini penting, beberapa pertimbangan yang menjadi basis di dalam perencanaan KKP. Pertama, pertimbangan ekonomi dan sosial budaya. Itu diantaranya adalah mempertimbangkan manfaat dan biaya. Arti manfaat dari pembentukan KKP dan juga biaya yang akan dikeluarkan untuk mengelolanya, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung, ya, dari pengelolaan KKP, baik itu secara ekonomi, ya, manfaat ekonomi, manfaat sosial, budaya yang diperoleh atau ditanggung oleh masyarakat. Ya, kalau biaya itu ditanggung, ya, kalau manfaat itu diperoleh. Nah, pertimbangan ekonomi dan sosial budaya ini juga perlu mengevaluasi skala ekonomi yang dapat dikembangkan dengan adanya KKP. Nah, seberapa besar skala ekonominya, artinya manfaat nanti yang akan didapat dengan menjadikan suatu kawasan di laut itu menjadi kawasan konservasi perairan. Manfaat ekonomi, sosial, dan budaya harus lebih besar diperoleh masyarakat dengan adanya KKP dibandingkan biaya dan kerugiannya. Oleh karena itu, dalam membangun KKP ini dipastikan bahwa dengan dikelolanya kawasan itu sebagai kawasan konservasi perairan, masyarakat di sekitar kawasan itu hendaknya mendapat manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih besar dibandingkan dengan tanpa ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua yaitu menyangkut pertimbangan spasial dan temporal. Spasial ini menyangkut ruang, sedangkan temporal ini menyangkut waktu. Secara spasial, KKP harus dibangun dan dikelola dengan luasan yang memadai.
Jadi luasan yang cukup sehingga dampak positifnya atau manfaatnya tidak hanya diperoleh di dalam KKP, ya, tetapi juga berdampak positif terhadap kawasan atau daerah di luar KKP. Nah, ini diingat lagi tata kelola sistem interaktifnya, ya, bahwa KKP itu tidak hanya memberi manfaat di dalam KKP, artinya peningkatan sumber daya di dalam kawasan, tetapi juga memberikan efek di luar kawasan konservasi. Nah, implikasinya bahwa KKP harus didesain dengan memperhitungkan konektivitas atau keterhubungan di dalam ekosistem dan di antara berbagai ekosistem, serta dampak kegiatannya di luar batas KKP. Jadi merencanakan KKP itu harus mempertimbangkan konektivitas atau keterhubungan di dalam ekosistem, misalnya di dalam ekosistem terumbu karang, dan di antara berbagai ekosistem, misalnya antara ekosistem terumbu karang dengan mangrove, dengan padang lamun, serta hubungan antara ekosistem di dalam kawasan konservasi dan dampaknya terhadap kegiatan di luar batas KKP. Misalnya di situ ada kegiatan perikanan. Dengan kita mengelola kawasan konservasi, mengelola ekosistem di dalam kawasan konservasi, diharapkan juga memberikan dampak positif terhadap kelimpahan ikan misalnya di luar batas KKP yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan secara temporal, ya, KKP harus didesain berdasarkan baseline data yang panjang. Artinya data serinya ini harus panjang untuk mengenali histori perubahan-perubahan yang terjadi di masa lampau. Sehingga kita mampu mengantisipasi perubahan di masa depan dalam pengelolaannya. Jadi histori perubahan-perubahan, ya, baik itu perubahan ekosistemnya maupun perubahan-perubahan terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang ada di dalamnya. Pertimbangan ketiga yaitu pertimbangan ilmiah dan manajemen informasi. Nah, ini sangat penting bahwa KKP harus didesain berdasarkan fakta ilmiah, ya, artinya data dan informasi yang diperoleh dari penelitian. Jadi datanya harus kuat, tidak bisa hanya didesain berdasarkan opini, ya, atau berdasarkan kemauan politik tanpa dilandasi oleh fakta ilmiah. Selanjutnya, pengelolaan KKP harus didukung oleh manajemen sistem informasi yang baik. Ada pengelolaan informasi yang baik menyangkut pengumpulan data atau informasi yang berstandar, kemudian mensintesisnya, menyimpan, dan menyediakan akses untuk berbagai informasi kepada berbagai pihak atau pemangku kepentingan. Ini artinya transparansi terkait dengan data dan informasi terkait dengan hasil-hasil atau dampak dari pengelolaan KKP itu harus dapat diakses oleh pemangku kepentingan guna untuk juga meningkatkan kepercayaan bahwa KKP adalah konteks yang tepat untuk menyelamatkan sumber daya perairan yang semakin tertekan atau menghadapi ancaman kemerosotannya. Di sini juga dalam pertimbangan ilmiah ini juga penting melakukan kegiatan penelitian dan pemantauan atau monitoring secara reguler. Ya, penting mengelola data secara baik. Sedangkan pertimbangan keempat yaitu pertimbangan kelembagaan dan tata kelola. Nah, di sini mengembangkan dan memelihara koordinasi yang efektif lintas sektor dan juga lintas wilayah dalam pengelolaan KKP. Jadi perlu ada koordinasi, ya, lintas sektor dan lintas wilayah. Misalnya
antara sektor kelautan perikanan dengan sektor pariwisata, dengan sektor perhubungan, dengan sektor-sektor lainnya yang terkait dengan pengelolaan KKP ini. Tidak hanya di dalam kawasan, tetapi juga ada koordinasi lintas wilayah dengan wilayah sekitarnya, karena laut itu adalah medium yang kontinu. Ya, ini untuk juga bagaimana kita mengelola KKP itu tidak memperoleh dampak negatif dari kegiatan di luar KKP di wilayah sekitarnya. Misalnya ada kegiatan pertambangan atau kegiatan terkait dengan pencemaran, ada permukiman mungkin ya. Jadi untuk bekerja sama dengan pihak-pihak di luar KKP. Nah, di sini juga pertimbangan ini perlu mengembangkan otoritas atau lembaga pengelolaan KKP. Ya, lembaga pengelola KKP ini disebut Satuan Unit Organisasi Pengelola KKP yang kuat. Jadi lembaganya harus kuat. Ada kerangka hukum dan peraturan, ya, dan juga kerangka kerja pengelolaan, yaitu berupa rencana pengelolaan atau standar operating procedure di dalam pengelolaan KKP. Jadi semua mengacu kepada nanti rencana pengelolaan dan SOP untuk menjamin bahwa rencana-rencana yang sudah ditetapkan itu dapat dilaksanakan secara konsisten, ya, terarah dan berhasil guna. Selanjutnya adalah materi keempat. Ini elemen-elemen kunci dari KKP untuk dapat mencapai tujuannya. Nah, apa yang dibutuhkan supaya KKP ini mencapai tujuannya? KKP sebagai instrumen pengelolaan untuk mencapai tujuan konservasi. Agar kawasan konservasi perairan atau KKP dapat mencapai tujuan konservasi, jadi ingat tujuan konservasi itu ada dua, umumnya adalah ada dua, tujuan ekologis dan tujuan sosial budaya ekonomi. Nah, untuk agar KKP ini mencapai tujuan konservasi, diperlukan prasyarat kunci. Nah, ini berupa elemen-elemen kunci. Ya, tanpa elemen kunci ini, dipastikan KKP tidak akan mencapai tujuannya. Artinya KKP sebagai instrumen pengelolaan sumber daya perairan tidak akan mencapai tujuannya apabila tidak didukung oleh elemen-elemen kunci ini. Nah, apa itu elemen-elemen kunci itu atau prasyarat kunci itu? Yaitu satu, kemauan dan kepemimpinan politik. Nah, ini paling di atas bahwa dukungan politik secara fundamental ini sangat penting selama proses pengembangan KKP dan pengelolaannya. Kenapa diperlukan ini? Karena memang nanti di dalam pengelolaan KKP perlu membutuhkan dukungan politik, baik dalam hal kebijakan maupun nanti dalam pembiayaannya. Nah, oleh karena itu diperlukan komitmen dari pejabat politik dalam pengembangan KKP. Jadi kepala daerah, ya, gubernur dalam hal ini harus memahami tentang pentingnya pengembangan KKP, sehingga di situ nanti ada komitmen, ya, dan kemauan yang kuat dari pejabat politik di dalam mengimplementasikan program-program pengelolaan KKP melalui penganggaran. Itu. Nah, kemudian kepemimpinan politik yang kuat ini sangat mendukung pengembangan KKP. Di samping komitmen juga harus diperlukan kepemimpinan politik. Kepemimpinan politik ini adalah termasuk mendirection, artinya mengarahkan sumber daya di pemerintahan maupun nanti bagaimana menggalang dukungan partisipasi publik. Nah, oleh karena itu kemauan dan kepemimpinan politik ini juga
dukungan politik ini sangat ditentukan oleh partisipasi publik dalam pengembangan KKP. Nah, partisipasi publik dalam pengembangan dan pengelolaan KKP ini hanya diperoleh apabila di situ akan di-encourage digalang ya oleh kepemimpinan politik yang kuat. Elemen kunci kedua adalah pendidikan publik, ya, komunikasi dan kesadaran. Nah, banyak kawasan konservasi tidak mencapai tujuannya, ya, karena di situ memang tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya KKP itu belum memadai. Oleh karena itu pendidikan dan sosialisasi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan sikap, ya, perilaku, pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap KKP. Masyarakat harus mengerti, memahami pentingnya KKP sebagai instrumen pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan. Sebagai instrumen pengelolaan sumber daya perairan yang tidak hanya memberikan manfaat pada saat ini atau generasi saat ini, tapi juga dengan KKP ini dapat dipastikan sumber daya perairan itu bisa dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Nah, pendidikan dan sosialisasi ini juga harus menjadi bagian dari strategi yang lebih besar untuk KKP. Ya, memastikan bahwa tujuan KKP konsisten dengan tujuan pembangunan keseluruhan wilayah. Oleh karena itu, pekerjaan besar di dalam kita merencanakan dan mengembangkan dan mengelola KKP ini adalah pendidikan dan sosialisasi. Artinya harus berkomunikasi, ya, baik itu kepada masyarakat umum maupun kepada generasi-generasi muda melalui sekolah, ya, atau melalui Karang Taruna atau kelompok-kelompok masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat pemahaman masyarakat yang mengerti tujuan mulia dari konservasi. Jangan sampai konservasi itu dipahami sesuatu yang akan mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya. Justru KKP bisa memberikan nilai tambah, ya, dan keberlanjutan dari sumber daya perairan yang ada. Ketiga, itu adalah pemantauan dan penilaian. Nah, pemantauan dan penilaian bertujuan untuk menentukan apakah ada kemajuan yang dicapai, ya, dengan pengelolaan kawasan konservasi ini, ya, dalam rangka menuju sasaran dan tujuan dan sasaran kawasan konservasi. Perlu terus dipantau dan dinilai, ya, sehingga nanti juga akan ditemukan di mana hambatan-hambatannya, masalah-masalahnya. Pemantauan dan penilaian juga bertujuan untuk perbaikan manajemen sesuai prinsip manajemen adaptif. Nah, manajemen adaptif itu artinya manajemen yang mengikuti perubahan, ya, penyesuaian pengelolaan dengan perubahan-perubahan baru. Nah, itu disebut dengan prinsip manajemen adaptif. Jadi tidak ada manajemen yang kaku, ya. Manajemen itu harus adaptif, yang siap berubah dengan ada perubahan itu sendiri. Nah, ini tentu dilandasi oleh pemantauan dan penilaian, ya, untuk kita mengetahui di mana gap atau kesenjangan antara harapan dengan capaian. Pemantauan yang sistematis dan membangun basis pengetahuan atau informasi akan berguna untuk meningkatkan pembuatan keputusan dalam pengelolaan KKP. Itulah pentingnya ada kegiatan pemantauan, ya, sebagai landasan nanti untuk pembuatan keputusan, ya, dalam pengelolaan KKP.
Nah, informasi yang berasal dari pemantauan yang berkelanjutan dapat membantu manajer KKP atau pengelola KKP untuk mendapatkan dukungan politik, ya, memperoleh tambahan sumber daya manusia, misalnya staf yang dibutuhkan, atau pendanaan, dan juga membangun dukungan dari pemangku kepentingan. Jadi kalau kita memperoleh informasi yang baik dari pemantauan ini, dan itu bisa kita sampaikan, ya, ini akan sebagai modal kita untuk mendapat dukungan politik, terutama dalam hal pendanaan. Elemen kunci keempat adalah pendanaan yang berkelanjutan. Jadi mengelola KKP itu adalah membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, membangun KKP dan mengelolanya yang efektif untuk mencapai tujuan konservasi itu, nah ini membutuhkan dana besar, baik itu dari pembiayaan lokal, entitas lokal, sumbernya bisa dari nasional, pemerintah nasional, bisa juga secara regional, mungkin melalui grant atau hibah dari lembaga-lembaga donor regional, atau bahkan sumber-sumber internasional. Pendanaan KKP yang bertujuan harus dapat ditemukan. Pendanaan KKP yang berkelanjutan, jadi sumber-sumber pendanaan KKP yang berkelanjutan ini harus dapat ditemukan dengan memperhitungkan tingkat minimum biaya berulang, artinya biaya yang secara reguler dibutuhkan, biaya tahunan, ya, biaya minimumnya berapa, dan berapa investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan konservasi. Di situ akan diperlukan investasi-investasi, baik itu investasi sumber daya manusia, investasi infrastruktur, misalnya investasi sarana dan prasarana. Misalnya kalau kita mengelola suatu kawasan konservasi, di situ ada kita kembangkan sebagai wisata bahari, maka di situ kita butuh investasi beberapa infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, dari investasi ini tentu nanti akan meningkatkan kualitas pelayanan, daya saing dari kawasan konservasi ini sebagai destinasi wisata akan meningkat, sehingga jumlah kunjungan wisatawan meningkat, perolehan devisa negara juga meningkat, dan juga pengeluaran wisatawan di sana meningkat, masyarakat bisa memperoleh manfaat, dan pengusaha juga memperoleh manfaat. Nah, ada beberapa strategi di dalam pengembangan pembiayaan berkelanjutan yang sehat bagi KKP. Nah, pertama strateginya bisa berbagi biaya dan tanggung jawab pengelolaan. Nah, ini perlu kita berbagi biaya dan tanggung jawab ini menggalang dukungan para pihak, misalnya LSM, ya, untuk mencarikan dana, juga dari masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah, lembaga donor, dan pihak lain yang relevan. Yang penting kita mampu mengkomunikasikan kebutuhan-kebutuhan pendanaan dan investasi yang diperlukan untuk nanti mengelola KKP ini secara efektif. Yang kedua, dapat membangun beragam portofolio. Nah, seperti misalnya sumber dana dapat mencakup dana pemerintah, ya, dari APBD, APBN, hibah dari foundation atau dari yayasan-yayasan berskala internasional, juga bisa nanti CSR dari swasta atau organisasi non pemerintah, ya, dan bisa dibentuk dana abadi. Yang ketiga, strategi ketiga adalah sistem administrasi dan tata kelola. Nah, untuk membantu mengamankan pendanaan jangka panjang, pengelola KKP harus menciptakan mekanisme untuk melacak dan melaporkan pengeluaran dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi, terutama berkaitan dengan apabila di situ dipungut dana-dana yang terkait dengan pelayanan, misalnya retribusi atau pajak. Keempat adalah dukungan politik untuk implementasi. Tetap strategi ini sangat penting, yaitu dukungan politik untuk implementasi,
di mana pengelolaan KKP telah menjadi agenda dalam program pemerintah atau pemerintah daerah, sehingga tersedia dana baik APBN APBD yang memadai. Nah, ini tergantung dari lobi-lobi politik untuk dapat dukungan politik, sehingga pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu mau menyediakan dana yang memadai. Kemudian elemen kunci keempat adalah kepatuhan dan penegakan. Nah, kepatuhan di sini adalah diartikan ketika orang secara sukarela menerima dan bertindak sesuai dengan aturan dan peraturan. Karena apa? Karena di dalam pengelolaan KKP di situ akan banyak terdapat batasan-batasan atau larangan-larangan ya, yang mungkin hal yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya masyarakat bebas melakukan kegiatan di kawasan tersebut, tapi dengan adanya kawasan konservasi perairan itu akan ada pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan atau aturan. Nah, ini penting kita menggalang kepatuhan dari setiap orang yang nanti terlibat di sana. Tanpa kepatuhan ini tentu akan biayanya mahal, ya, karena akan mungkin kita perlu penegakan. Kalau sudah patuh tidak ada penegakan. Nah, di sini penegakan adalah tindakan yang diambil terhadap orang-orang yang gagal mematuhi aturan. Nah, termasuk untuk tahapan penegakan ini kita akan melakukan patroli, pengawasan, dan semuanya adalah beban biaya. Dan ujung-ujungnya penegakan. Itu baik nanti penegakan secara administratif maupun penegakan secara pidana. Tapi yang dikedepankan adalah kepatuhan semua orang secara sukarela terhadap aturan. Nah, pengelola KKP harus mampu mengkondisikan aturan dan peraturan agar dipatuhi daripada penegakan. Sangat penting kita mengkomunikasikan atau mensosialisasikan aturan itu dipahami oleh masyarakat dan dipatuhi, sehingga kita tidak perlu banyak mengeluarkan dana untuk patroli, pengawasan sampai kepada penegakannya. Nah, penegakan membutuhkan pembiayaan, yaitu seperti pengawasan dan patroli ini. Ya. Tindakan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif, supaya ini untuk memastikan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif ini perlu membangun pertimbangan kepatuhan dan penegakan hukum pada tahap perencanaan KKP. Dari awal sudah dipertimbangkan. Pertimbangan utama meliputi kelayakan, keterjangkauan, pemahaman publik, dan melindungi daerah yang paling rentan terhadap dampak dari aktivitas manusia. Perlu juga tindakan pendidikan untuk membangun kepatuhan, mengembangkan program pengawasan untuk mendukung kepatuhan ya, dan penegakan hukum. Nah, terakhir ini penegakan hukum harus didukung oleh hukuman yang sesuai. Tujuannya adalah untuk mendorong kepatuhan dan mempermudah penegakan hukum. Peraturan dan hukuman harus jelas, dapat dipahami, dan sesuai dengan konteks sosial budaya di mana KKP tersebut berada. Penalti atau hukuman ini dapat berkisar dari teguran verbal, artinya teguran lisan, hingga penangguhan izin, termasuk juga izin-izin pemanfaatan secara tradisional itu bisa ditangguhkan, atau penuntutan di pengadilan. Nah, kalau sudah sampai pengadilan ini tentu ini adalah ketidakpatuhan atau pelanggaran yang bersifat berat atau bersifat pidana yang bisa kategorikan sebagai kriminal. Misalnya contoh pengeboman ikan, ya, di penggunaan alat-alat aban dan alat yang destruktif itu biasanya sampai kepada penuntutan di pengadilan. Jadi demikian materi kuliah hari ini. Silahkan dipelajari secara mendalam termasuk materi pada modul.
dan kita akan ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.